There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seperti biasa ya teman-teman. Masih seputar kegiatan ibu rumah tangga tentunya. Karena kegiatan aku sehari-hari ya begini-begini, begitu-begitu aja ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari setiap video aku. Nah, kali ini tuh aku mau nge-share masak-masak lagi ya teman-teman. Jangan bosan-bosan soalnya setiap hari masak terus ya. Karena hari ini tuh kayak gencar-gencar atau dalam minggu-minggu dan bulan ini tuh aku lagi hobi masak ya. Jadi jangan bosan ngeliatin masakan aku yang ya walaupun masakannya tuh itu-itu aja dan masakan desa dan rumahan. Nah, tadi tuh aku habis selesai ungkep ayam, hati, dan usus ya teman-teman. Jadi tadi tuh Pak suami ada bawa sedikit ayam, sedikit hati ayam, sedikit rempelo ya, kalau aku bilangnya rempelo atau hati ampela. Terus ada juga usus ya teman-teman. Nah, jadi untuk ini tuh aku masukin dalam satu tempat, aku rebus jadi satu tempat gitu. Aku ngerebusnya nggak pakai apa-apa, cuman pakai garam, terus pakai penyedap rasa gitu ya. Nggak aku pakai bumbu racik karena memang aku lagi kehabisan stok bumbu racik ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau ambil food container untuk aku nyimpan stok si akar maksudnya si hati ampela ya teman-teman. Maaf ya kalau ngomongnya tuh sedikit ngelantur dan ngantuk, soalnya itu memang ngantuk banget, cuacanya tuh panas banget di sini. Kayak gerah dan bawaannya tuh mau ngantuk aja, mau tidur aja. Ini tuh sebenarnya udah mau tidur gitu, cuman aku keingat kalau aku tuh masih ada video yang belum aku dubbingin banyak banget, Masya Allah. Aku tuh punya banyak video yang belum aku siap edit, belum aku siap dubbing. Aku tuh mau bikin video lagi. Jadi aku ingat besok jadwal aku tuh mau bikin video lagi. Jadi aku mau selesaiin tugas-tugas edit aku, dubbing aku, biar aku upload dan aku jadwalin gitu ya. Karena mumpung aku lagi semangat bikin video gitu ya teman-teman, jadi aku paksain untuk selalu bikin video biar aku tuh tetap punya banyak stok. Nah, di sini aku jadiin dua tempat ya, yang satu untuk hati ampela dan yang satu lagi untuk usus. Kata Pak Su, usus itu enak banget digoreng kering gitu ya, crunchy. Nanti bakalan aku goreng kering dan aku akan kasih sambal gula gitu ya, kayak sambal merah tapi dikasih gula merah gitu. Oke deh, di sini aku masukin ke dalam kulkas. Lanjut di sini tuh aku mau ambil batu gilingan karena aku mau masak ayam lagi. Kemarin aku udah masak ayam ya, cuman karena kemarin kurang jadi aku masak lagi cuman dengan versi yang berbeda. Kemarin aku bikin sambal lado merah kan, sekarang aku mau bikin sambal lado hijau karena anak aku yang paling besar tuh suka banget sama sambal hijau ya teman-teman. Maaf kalau ngomongnya ngelantur. Nah, di sini aku mau cuci dulu untuk batu ulekan. Kenapa aku pakai yang besar? Karena aku mau giling cabenya tuh banyak gitu ya teman-teman. Kalau tadi aku mau giling sedikit, mungkin aku pakai batu ulekan yang kecil. Cuman ini aku pakai ulekan yang besar. Aku lebih suka ulek besar gini teman-teman. Jadi lebih puas dan lebih cepat aja gitu nguleknya. Nggak tahu kenapa. BTW ini tuh batu asli gitu ya. Ini tuh dikasih sama teman aku waktu kemarin, dia tuh katanya mau pindahan. Jadi ini tuh berat banget mau dibawa. Jadi dia kasih sama aku. Ya, resiko kita kalau ngontrak gitu ya teman-teman, kalau kita pindah keluar kota, barang-barang yang berat-berat itu bakalan kita tinggal. Karena kalau kita bawa mungkin biaya untuk ongkosnya tuh bakalan mahal gitu ya. Jadi lebih bagus untuk ditinggal. Aku juga kadang-kadang suka takut gitu beli barang-barang ya teman-teman. Takutnya tuh nanti aku tuh kayak pindah rumah terus aku tuh harus ninggalin banyak barang aku. Cuman kata Pak Su, seandainya kami pindah pun bukan pindah di keluar kota atau pindah
agak jauh ya teman-teman. Insya Allah kami tetap di Medan. Paling pindahnya tuh kayak di kampung sana pindah ke kampung sini gitu. Misalnya aku kan sekarang tinggal di Pasar 3, mungkin bakalan pindah ke Pasar 4 gitu. Ya kami akan bertahan dulu di sini teman-teman. Insya Allah kalau seandainya pindah, aku tuh kepengen pindahnya tuh udah di rumah sendiri, nggak dikontrakan lagi. Karena gimana ya teman-teman, kalau kita bolak-balik pindah gitu sayang banget sama barang-barang, cepat banget jadi rusak gitu. Kemarin itu pas suami udah nawarin untuk pindah rumah gitu ya, cuman aku mikir kalau pindah rumah lagi harus ngangkatin barang-barang lagi, harus susun lagi, harus berinteraksi lagi dengan lingkungan. Jadi aku tuh males banget. Aku bilang sama Pak Su, nggak apa-apa, pertahankan aja dulu tinggal di sini. Nanti kalau kita sudah bisa beli rumah, baru kita pindah ke rumah kita sendiri. Jadi ini tuh kayak pengen jadi rumah terakhir gitu loh teman-teman. Aku tuh pengen pindah ke rumah sendiri. Doain ya teman-teman, semoga doa aku terwujud dan semoga apa yang aku cita-citakan tercapai. Karena memang aku tuh sekarang lagi gigih-gigihnya gitu ya untuk mencari uang agar aku tuh bisa beli rumah. Karena aku tuh udah mikir anak aku kan udah besar-besar ya, jadi kalau masih ngontrak tuh kayak kasihan aja gitu, mereka tuh pindah sana pindah sini. Jadi aku sekarang lagi mikirin banget untuk beli rumah, makanya aku tuh selalu hemat gitu ya teman-teman. Aku selalu ngakalin gimana caranya untuk hemat dan menabung agar aku tuh bisa beli rumah. Sebenarnya banyak sih yang menawarkan rumah KPR gitu ya, kayak rumah Jokowi atau rumah subsidi gitu. Cuman kalau Pak suami bilang lebih baik kita beli rumah dengan uang kita sendiri daripada kita tuh harus KPR. Karena kita nggak tahu kan kapan kita sehatnya, kapan kita sakitnya gitu. Takutnya nanti sakit, ya rumahnya nggak terbayar gitu ya. Aku tuh paling takut banget sama yang namanya hutang ya teman-teman. Jadi kayak ngutang ini tuh suatu yang berat banget sih yang mau dilakukan. Makanya apapun yang kami punya sekarang, kalau seandainya kami terdesak ya kami jual dulu gitu. Insya Allah dalam beberapa hari ini Pak Su juga ingin buka usaha gitu ya teman-teman. Jadi aku sebagai istri tuh mau dukung. Nanti aku bakalan share ke kalian dan aku akan videoin kok buka usahanya kami ya. Karena memang mudah-mudahan ini tuh kayak jalan gitu ya teman-teman. Berharap sih ada perubahan. Jadi kan presidennya ganti, otomatis kehidupan rakyatnya juga harus ganti. Negara aja memikirkan perubahannya, masak aku yang seorang yang biasa, manusia biasa nggak mau memikirkan perubahan dalam hidup aku gimana ke depannya. Karena kan ke depannya anak-anak aku tuh makin besar dan makin banyak butuh biaya. Jadi kalau aku terlalu tenang di zona amanku ini, aku bakalan nggak berkembang gitu ya, bakalan hidup aku tuh ya gini-gini aja gitu. Jadi sekarang aku sama Pak suami bertekad untuk mempertaruhkan zona aman kami demi mencapaikan cita-cita yang lebih bagus. Jadi kami mencoba untuk memperuntuk nasib dengan membuka usaha gitu ya teman-teman. Ya intinya kita tuh berusaha dulu. Kalau gagal ya kita belajar, kalau berhasil kita alhamdulillah, dan jangan sombong gitu ya teman-teman. Maaf ya jadi curhat. Semoga kalian gak bosan ya dengerin curhat aku yang gimana ya menurut kalian. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau cuci dulu untuk si kuali aku ini ya. Pokoknya kalau air udah deras, aku tuh pasti akan rajin banget cuci-cuci ya teman-teman. Suka banget gitu kalau air deras gini. Andaikan aja airnya tuh selalu deras seperti ini kan aku bahagia banget ya teman-teman. Pasti dapur aku ini tuh selalu bersih gitu ya. Oke deh, di sini tuh aku sambil goreng ayam gitu, sambil berkegiatan lain. Pokoknya kalau kita tuh beraktivitas tuh nggak cukup satu aktivitas ya teman-teman. Dalam satu waktu tuh kita bisa melakukan 2-3 aktivitas ya. Itulah emak-emak ya teman-teman. Ini emak-emak ini adalah Wonder Woman ya. Oke deh, ini tuh udah selesai aku cuci wajannya. Aku mau bersihin dulu untuk sinknya biar bersih gitu. Dan di sini aku mau lap tangan aku dulu. Ini tuh sebenarnya lapnya udah kotor loh. Harusnya aku tuh harus udah cuci gitu. Cuman aku tuh kadang mau nyuci, pas nyuci tuh lupa ngambil si kain lapnya gitu. Jadi lupa-lupa terus gitu nyucinya. Oh iya BTW, dari tadi aku ngomong terus, kalian hari ini masak apa teman-teman? Atau kalian lagi apa nih nontonin video aku? Bisa share-share di bawah kolom komentar ya teman-teman. Mana tahu nih ide masakan kalian tuh bisa menjadi referensi aku untuk menu besok. Soalnya semenjak masak sehari 2 kali tuh kayak berasa mumet gitu teman-teman, berasa bingung setiap kali harus mikirin menu masakan ya.
Jadi kadang-kadang tuh suka masakan itu-itu aja yang diulang gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh gabut gitu, bingung gitu mau masak apa ya, mau masak apa gitu, suka bingung. Makanya kadang aku suka lihat-lihatin konten teman-teman yang lagi masak gitu. Jadi aku nyontek gitu teman-teman. Oh, enak nih kalau masak ini. Tapi kadang-kadang malah mereka nyontek masakan aku ya. Kadang-kadang aku tuh masak ini di hari ini aku upload, 2 hari kemudian aku lihat videonya masak yang sama. Jadi aku niatnya mau nyontek kalian tapi malah kalian nyontek aku duluan. Curang ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, gitu tujuan kita masak ini kan sambil membagikan motivasi. Mana tahu yang bingung-bingung masak ya boleh aja sih nyontek, nggak apa-apa. Yang penting jangan nyomot video ya teman-teman. Lagi viral banget nih teman-teman orang yang suka nyomot-nyomotin video. Aku tuh suka gemes banget sama orang yang kayak gitu ya. Soalnya kan mereka nggak tahu ya kalau kita tuh bikin videonya tuh susah banget dan banyak perjuangannya. Si Polan malah enak banget nyomot-nyomot video. Kemarin video aku dicopot ya teman-teman sama orang. Aku tuh bikin video reel di IG, terus video aku tuh dicomot dan diposting di postingannya. Karena kemarin itu tuh kayak aku bikin videonya tuh nggak ada nampak wajah aku. Makanya teman-teman kalian kalau bikin video dilihatin aja wajah cantiknya biar videonya nggak dicomot-comot sama orang. Orang zaman sekarang tuh pengen eksis, pengen bikin konten tapi males ngerjainnya, males bikinnya ya teman-teman, dan akhirnya mereka tuh cuman modal comot-comot video orang. Kemarin aku sempat bingung sih gimana caranya biar video tuh nggak dicomot-comot, makanya sekarang aku bikin video reel atau bikin video untuk IG tuh aku sering nampakin wajah aku gitu ya. Jadi orang-orang kalau mau nyomot video aku tuh jadi susah gitu. Ya intinya yang bagian yang nyomot-nyomot video tuh semoga kalian tuh terbuka ya pintu hidayahnya. Semoga kalian bisa belajar bikin video sendiri biar kalian tuh nggak perlu nyomot-nyomot video orang lain lagi. Oke deh, di sini tuh aku udah selesai masak ayamnya. Ini tuh ayam sambal hijau. Kalau kemarin aku masak ayam sambal merah, sekarang ayam sambal hijau. Cabai lagi mahal banget teman-teman, jadi harus hemat-hemat ya. Untuk cabai hijau berapa ya? Kemarin 10 ribuan kayaknya seperempat. Masih netral lah. Untuk cabai merah ya ampun, harganya tuh udah sama kayak emas ya. Mahal banget, hampir 100 ribu per kilo. Masya Allah. Padahal aku tuh tim yang nggak bisa makan kalau nggak ada sambelnya. Anak-anak juga nggak bisa makan kalau nggak ada sambelnya. Tapi ya mau gimana lagi dibuat ya teman-teman. Ya terpaksa lah belinya sedikit aja, sebisanya aja gitu ya, nggak usah dipaksain. Oke deh, di sini aku mau cuci piring dulu karena aku udah selesai masaknya. Aku di sini mau cuci piring, tapi ternyata aku kelupaan teman-teman. Aku belum masak sayurnya. Jadi aku ini mau ambil sayurnya juga, tapi aku siapin dulu cuci piringnya. Jadi kali ini sayurnya tuh nggak kangkung ya. Memang kangkung aku tuh masih banyak, cuman di sini aku mau masak sawi putih dulu. Nah ini sawi putihnya tuh mau aku bening gitu ya sama wortel karena ini tuh enak banget. Biasanya dulu Pak Su tuh kurang suka makan sawi putih ya, cuman akhir-akhir ini semenjak aku rajin masak sawi putih, Pak Su tuh jadi suka gitu ya si sawi putih ini. Nah, di sini untuk sawi putihnya aku potong kecil-kecil aja. Di sini nanti mau aku tumis sebentar, setelah itu baru aku masukin air gitu ya. Pokoknya kayak di sayur bening gitu, teman-teman, karena hari panas banget di sini. Jadi enaknya tuh makan yang kuah-kuah, yang seger-seger gitu, yang sayur-sayuran gitu ya. Untuk wilayah kalian lagi musim apa teman-teman? Lagi musim hujan kah atau lagi musim panas? Kalau di daerahku tuh lagi musim panas banget ya. Jadi setiap hari tuh gerah banget, mau ngapa-ngapain tuh gerah banget ya teman-teman. Tapi ya mau bagaimana lagi, tetap bersyukur karena kita tuh sebenarnya orang yang kurang bersyukur loh. Nanti kita dikasih hujan ya kita ngeluh, kok hujan terus ya, pakaian gak kering-kering. Giliran kita dikasih panas, aduh panas banget. Mau keluar males, panas, cetarnya panas banget lah pokoknya. Cuman aku pribadi nggak pernah takut tuh sama yang namanya panas ya teman-teman. Jadi kalau keluar tuh aku nggak pernah pakai pengaman gitu ya. Kadang aku suka geli lihat orang-orang yang keluar tuh pakai pengaman, sampai pakai sweater, terus pakai sarung tangan, sampai kakinya tuh dipakai selop yang pakai sarungan gitu ya teman-teman. Masya Allah, kayak ketakutan banget jadi hitam. Padahal kulit itu walaupun dianya hitam, kalau kita ngerawatnya gimana pun ya tetap hitam gitu ya. Kalau dia kuning sawo ya tetap kuning sawo, kuning langsat, kuning sawat.
Karena aku tuh udah ngalamin teman-teman, meskipun aku lindungin dan nggak aku lindungin, kulit aku tetap gitu aja gitu, nggak ada perbedaannya. Ya yang penting dinikmatin. Kalau menurut aku kena panas itu hal yang sehat sih, apalagi panasnya itu panas pagi ya, jadi itu bisa bikin kita tuh sehat dan menyehatkan tulang. Oke, di sini tuh aku mau iris-iris dulu untuk bawang putihnya. Aku nggak pakai bawang merah ya teman-teman, karena bawang merah aku tuh lagi habis. Jadi aku pakainya bawang putih aja. Nanti aku kasih bawang goreng aja untuk siramannya gitu ya. Untuk bawangnya aku bawang gorengnya aja, nanti bawang merahnya maksudnya ya. Ya ampun, jelimet banget ngomongnya, astaga. Nah, di sini aku pakai wajan Legend. Udah lama juga nih wajannya, Masya Allah. Ini tuh wajan apa ya? Golden. Golden dari Flying Fish ya teman-teman. Ini tuh wajannya sampai sekarang masih awet banget. Ini tuh umurnya kayaknya udah 1 tahunan lebih deh. Aku kemarin itu di endorse ya teman-teman untuk wajan ini, dan ini tuh sampai sekarang masih bagus banget. Cantik banget wajannya karena masih aku rawat gitu ya. Nah, ini tadi udah aku kasih air, lanjut aku seasoning, aku kasih garam, kaldu jamur, pokoknya seperti biasalah ya bla 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 blahnya. Nah, di sini tuh aku nanti tutup sebentar ya kayaknya biar matangnya tuh merata gitu. Karena ini kayaknya yang paling lama masaknya tuh si wortelnya. Nah, ini aku koret-koret masako aku, ternyata masako aku tuh udah habis ya teman-teman. Jadi aku koret-koretin. Aku tuh memang belum belanja gitu ya. Mungkin nanti aku bakalan belanja sore ini karena aku tuh mau bikin kue bolu untuk adik aku tercinta. Setelah masak-masak ini aku mau belanja, mau bikin kue ya teman-teman. Karena kemarin adik aku yang laki-laki satu-satunya tuh pengen dibikinin kue bolu katanya. Kemarin waktu anak aku ulang tahun dia kan nggak bisa datang karena kerja, jadi nggak kebagian kuenya. Makanya ini pas dia ulang tahun aku mau bikin kuenya, nanti mau aku antar ke tempat dia kerja. Karena dia tuh memang suka banget sama kue bolu gitu ya teman-teman. Kalau kue ulang tahun tuh dia kurang suka, tapi kalau kayak kue bolu kukus, bolu panggang tuh dia suka banget. Bahkan buatan mamaku tuh enak banget ya. Aku tuh belajar dari mama aku, makanya sekarang tuh aku bisa bikin kue. Oke deh, di sini udah selesai nih masakan aku teman-teman. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah dan semoga kalian terhibur dengan video sederhana aku ini ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi ya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.